Jadi dia bantu untuk nyarikan kerja itu tidak ikhlas. Ini hal yang dilarang dalam agama. Kalau memang bantu carikan kerja, lah ya wis kowe kerja rono, iki tak lebokke ning PT kene. Nah, misalnya, kamu silahkan kerja di sana. Perkara wong sing diperkerjakan tadi, dibantu tadi ngei apa namanya? Hadiah ya bebas, paling kan cuma sekali 2 kali, tapi kan setelah itu gaji loss untuk dia semuanya kan gitu. Nah, tentunya kaitan dengan ini kita juga harus hati-hati. Kalau kerja, kalau nyari duit itu juga harus yang halal. Menjual orang merdeka, kemudian memakan hasil penjualan itu. Nah, ini berarti haram. Yang ketiga, mempekerjakan buruh. Buruhnya sudah menyelesaikan pekerjaannya, namun orang tadi tidak membayar upahnya. Ini yang mungkin pernah saya sampaikan, kaitan dengan PT besar didapat dapat proyek, terus disubkan. Seringnya seperti itu. Proyeknya disubkan, supe ngesup meneh sampai neng yang mandor-mandor kecil-kecil ono kae supendul dhewe mlayu wis ora medun apa sampai yang paling bawah sing kerja 1 minggu nggak dapat apa-apa, bisa jadi 1 minggu dialesi kusik ngono, wis kerja 2 minggu terus sampai sebulan. Nah, akhirnya udah hilang. Na'udzubillah min syarri dzalik, sampai akhirnya nanti juga terjadi pegawai-pegawainya itu tukang-tukangnya tadi bawain barang-barang proyek kan ngono akhirnya. Nah, yaitu ya saya tidak menyalahkan yang bawa barang tadi atau jual barang tadi, ya dua-duanya salah sih. Saya tidak membela dua-duanya, keduanya salah. Namun tentunya hal yang seperti ini itu dilarang dalam Islam. Makanya kalau memperkerjakan orang itu usahakan bayar, harus siap bayar dulu. Bahkan kalau kita zaman sekarang bangun rumah, materialnya jadi murah. Sing larang baune sing ngerjake tukange, ya Allah, itu bisa jadi 50% lebih itu. Jadi barang-barang yang kita beli sendiri itu murah, tapi yang mahal itu tukangnya, ya Allah ya Rahman. Sampai seperti itu. Makanya ini juga harus dipikirkan. Kalau di hadis yang lain disebutkan bayarlah upah tukang itu sebelum keringatnya kering kan gitu. Sebelum kering keringatnya. Maksudnya setelah kerja belum kering, nah itu segera dibayar. Meskipun ya nanti tergantung kebiasaan setempat. Nah, misalnya seminggu sekali atau sebulan sekali ya bebas. Intinya sesuai dengan janji itu. Begitu pula jika dia menzalimi seorang Yahudi atau Nasrani atau membebaninya melebihi kemampuannya atau mengambil semua darinya tanpa kerelaan hatinya, maka itu termasuk ke dalam firman Allah, aku akan mendapatnya pada hari kiamat. Intinya meskipun kepada orang di luar Islam, Yahudi atau Nasrani juga masuk di sini. Semuanya. Kita nggak boleh zalim, bahkan sampai kepada orang Yahudi dan Nasrani sekalipun. Di luar Islam yang kafir sekalipun juga sama, tidak boleh menzalimi. Bahkan contoh dari Nabi SAW, beliau pun juga tetap jadi Al-Amin. Meskipun belum jadi Nabi, udah terkenal sebagai Al-Amin, terpercaya. Karena memang seperti itulah yang diajarkan kepada diri kita. Yang termasuk juga di dalamnya seseorang bersumpah palsu, tidak mengakui hutang yang menjadi tanggungannya. Nabi SAW pernah bersabda, "Man iqtata haqqa imri'in muslimin bi yaminihi faqad aujaballahu lahun nar wa harrama 'alaihi al-jannah." Faqala lahu rajulun, "Wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah?" Qala, beliau menjawab, meskipun itu cuma sekedar terus. Qala, "Wa in qadiban min araqin." Ya, Nabi bersabda, barang siapa berusaha untuk memiliki hak seorang muslim dengan sumpahnya. Jadi ini hak orang lain terus disumpah, ini gunaku kok, nah misalnya.
maka Allah mewajibkan baginya neraka dan mengharamkan atasnya surga. Pasti masuk neraka, enggak mungkin masuk surga. Salah seorang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau yang diambilnya itu cuman sedikit, cuman yang remeh, yang kecil saja? Rasulullah menjawab, sekalipun hanya sepotong batang kayu arak. Ini kayu untuk bersiwak. Siwak kan paling semene. Nah, sepotong tok, separuh tok, sikat gigi, sekecil itu. Bila mana itu diambil dengan cara haram, maka Allah Subhanahu wa taala haramkan masuk surga. Allah akan mewajibkan untuk dirinya masuk ke dalam neraka. Nauzubillah min syarri dzalik. Ya, di sini ada sedikit syair, tentunya di sini seharusnya bahasa Arabnya. Takutlah kisos di esok hari, kala segala perbuatan ditimbang dengan sangat teliti. Pada suatu tempat tiada seorang pun kecuali orang yang mendongak atau bermuka masam, yang ketakutan dan yang tertunduk. Anggota badan menjadi saksi dan penjaranya adalah neraka, yang hakimnya mempunyai adab yang pedih. Teruslah menunda-nunda sementara kau berpunya. Besok kau bisa membayarnya kalau kau telah papa. Diriwayatkan yang paling tidak disukai oleh seseorang pada hari kiamat kelak adalah berjumpa dengan orang yang pernah dia kenal di dunia ini. Sebab dia khawatir jangan-jangan orang yang dia kenal tadi itu akan menuntutnya berkaitan dengan kezaliman yang pernah dia lakukan di dunia ini. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la tu'addunnal haqqa la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqda li syatil al-jalha min syatil qarna. Nanti pada hari kiamat kalian benar-benar akan menunaikan berbagai hak kepada orang yang memilikinya. Sampai-sampai akan dibalaskan untuk seekor kambing yang tidak bertanduk akan atas perbuatan kambing yang bertanduk. Misalnya yang bertanduk diseluduk, yang bertanduk meneluduk sing nggak bertanduk, misalnya seperti itu kan zalim. Nah nanti itu pun juga akan dibalas oleh Allah, meskipun nanti kalau hewan, kaitan dengan hewan, setelah dibalas seperti itu akan jadi apa? Akan diadab enggak, mereka akan jadi debu. Ya laitani kuntu turaba. Kalau hewan itu setelah dikisoskan, itu setelah itu akan jadi debu. Kamu didolimi toh, nah sekarang balas. Setelah balas wis deal sah adil, ya wis dari debu ono. Kalau manusia nggak bisa seperti itu. Kalau manusia setelah dihadapkan di hadapan Allah, itu pasti akan dimintai pahalanya kalau punya pahala. Kita lanjutkan. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu madlamatun li akhihi min 'irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna binarun wala dirhamun." Ingkana lahu ma amalun salih ukhidha minhu biqadri madlamatihi wa in lam yakun lahu hasanah ukhidha min sayyiati sahibihi fahumil alaihi. Barang siapa pernah menganiaya saudaranya, baik berkaitan dengan kehormatannya atau sesuatu yang lain, hendaklah dia meminta kerelaannya sekarang di hari ini ketika di dunia, sebelum datangnya hari yang tidak ada lagi dinar atau dirham. Jika ia mempunyai amal saleh, maka akan diambillah dari amalan itu sebanyak kezalimannya. Lalu jika dia tidak mempunyai amal kebajikan, maka akan diambilkan kejahatan orang yang dianiaya itu, lalu dipukulkan kepadanya, lalu dilemparkan ke dalam neraka. Nauzubillah min syarri dzalik. Jadi kenapa kok di sini tidak ada dinar, tidak ada dirham? Karena nanti di akhirat itu sudah nggak punya seperti itu. Jangankan dinar atau dirham, pakai baju aja tidak, pakai alas kaki aja tidak. Nah, selain itu, kenapa kok dinar dan dirham? Karena bisa jadi seseorang bila mana mendolimi orang lain di dunia, lantas dia minta maaf, ya mungkin bisa jadi dimaafkan atau minta ganti rugi kan seperti itu aja.
Kalau di dunia masih ada dinar, dirham, ada duit gitu loh. Jadi misalnya kita mendolimi, ya kita bisa misalnya tak bayar. Nah, kamu pernah tak lukai atau ini tak bayar. Nah misalnya, saya pernah mendolim sama dirimu, aku minta maaf nih tak kasih. Nah misalnya, boleh, seperti itu bisa. Tapi kalau di akhirat nggak bisa seperti itu. Makanya yang terjadi apa? Amalan kebaikannya diambil untuk orang yang pernah dia dolimi. Kalau nggak punya, maka keburukan orang yang terdolimi tadi diberikan kepada orang yang mendolimi. Na'udzubillah min syarri dzalik. Abdullah bin Abdud Dunya meriwayatkan sebuah hadis yang sanadnya sampai kepada Abu Ayyub Al-Ansari bahwa Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat kelak akan yang pertama berbantah adalah seorang laki-laki dengan istrinya. Demi Allah, bukanlah lisan istrinya yang berbicara, tetapi tangan dan kakinya. Keduanya memberikan kesaksian yang memberatkannya berkaitan dengan perbuatannya yang menyakiti suaminya di dunia dulu. Begitu juga tangan dan kaki laki-laki itu memberikan kesaksian atas apa yang telah dilakukannya terhadap istrinya yang baik atau yang buruk. Kemudian ditemukan pula antara seorang laki-laki dengan pelayannya. Nah ini budaknya, pelayannya misalnya. Bukan dinar atau dirham yang diambil dari neraka, melainkan kebaikan orang yang zalim diserahkan kepada orang yang terzalimi. Dan keburukan orang yang terzalimi diambil dan diserahkan kepada orang yang menzalimi. Kemudian orang-orang yang kejam akan dihadapkan dengan rantai dari besi, lalu dikatakan jerumuskan mereka ke dalam neraka. Jelas. Bahkan suami dengan istri itu bisa jadi ada yang terzalimi di situ. Makanya harus jujur, bilang baik-baik. Nggak senang bilang, senang bilang. Jangan cuma dipendam, bilang baik-baik. Nah, jangan sampai menzalimi orang lain. Semua bisa dibicarakan gitu. Nah biasanya kalau dipendam lama-lama ya meledas. Nah jangan sampai terjadi seperti itu. Surah Al-Qadhi berkata, orang-orang yang zalim itu benar-benar akan mengetahui bahwa orang yang zalim itu menunggu siksaan. Sedangkan orang yang dizalimi itu menunggu pertolongan dan pahala. Wis jelas. Surah Al-Qadhi bilangnya gitu, kalau orang yang zalim itu menunggu siksaan Pak wis. Besok ngomong-ngomong. Adapun orang yang terzalimi itu nunggu pertolongan. Pertolongan siapa? Pertolongan Allah. Dan yang kedua dapat pahala dari orang yang pernah menzalimi dia. Makanya santai saja kalau dizalimi. Nggak bisa jawab, nggak bisa balas, ya udah tunggu aja di akhirat. Udah selesai. Jadi kita hidup di dunia yang ketika tahu hadis-hadis seperti ini gampang. Kalau kita di atas nggak mungkin menzalimi orang lain yang ada di bawahnya. Kalaupun kita di bawah didolimi, itu pun juga ya santai saja, ngapain? Tunggu aja di akhirat itu selesai. Jadi nggak usah diambil pusing gitu loh. Jangan ambil terus cerita neng di aku didolimi kai, aku dan seterusnya, nggak perlu. Jadi seperti itu semua ada hitungannya. Wis kalau udah tahu seperti ini, insya Allah kita di mana saja santai. Wis orang mikir sing neko-neko. Nah, beda kalau orang yang nggak percaya dengan akhirat, wah balas dendam akhirnya. Balas dendam ganti atau lempar batu sembunyi tangan, ngongkon wong liya. Ngongkon wong liya nek balas setimpale ra apa. Ngongkone dukun, nah seruat ya. Dukun yang bertindak misalnya atau yang lain sebagainya, udah hancurlah. Jadi sebenarnya ketika kita belajar syariat Islam ini yang diperbaiki itu adalah hati kita. Makanya bagus jagalah hati yang misalnya seperti itu. Hati ini yang harus diperbaiki. Kalau hatinya baik, insya Allah yang lain baik kok. Kaitan dengan terzalimi itu untuk menjaga hati susah itu. Nah kita harus hati-hati di situ. Kalau itu tidak syahwatnya tidak dibendung, dia akan melakukan yang na'udzubillah min syarri dzalik. Maka kita harus hati-hati. Hati ini harus dijaga dengan baik. Jadi marah, sabar, atau yang hal-hal yang perbuatan hati itu harus diatur, ritmenya harus jelas.
Nah, harus sesuai dengan aturan Allah. Nafsunya harus ditundukkan dengan syariat Islam. Kalau itu udah tunduk sama syariat Islam, itu mau diapain aja bebas saja. Disanjung dia tidak akan terbang, dicela dia juga tidak akan tumbang. Jadi seperti itu. Ya, kita lanjutkan. Diriwayatkan bahwa ia juga bertutur, jika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah akan memberikan kuasa kepada seseorang untuk mendoliminya. Jadi kalau Allah ingin diri kita baik, itu pasti Allah mengutus orang lain untuk mendolimi kita. Untuk mendolimi kita, untuk mencela kita, untuk menciderai kita, atau yang lain sebagainya. Nah, Allah pasti ngutus seperti itu. Kabar terakhir apa itu? Yang nenggon Pemalang ngomong dia. Habib Rizik sama PWI apa itu loh? Kok bisa meneng ya? Kalau udah baca beritanya itu, kronologinya justru polisi pun juga membela PWI ya, Allah Rahman. Teman saya rumahnya daerah situ juga. Jadi dulu kakak kelas di pondok, itu setelah lulus kan beliau juga mendirikan pondok daerah situ. Kan tahu, terutama yang Habib Rizik datang, itu kan FPI juga teman-temannya dia semua, teman saya tadi, itu tahu semuanya. Semua protokol udah dijalankan. Ya, seperti yang Habib Rizik KM 50. Itu kan juga pakai protokol kan seperti itu, ada pengawalnya dan seterusnya. Itu pun ke sana juga seperti itu. Yang dari Jakarta itu juga bawa, di sana pun juga udah diatur semuanya. Jadi bahkan laskar itu udah siap semuanya untuk pengamanan untuk pengamanan itu. Di tengah jalan ditegat polisi ya, polisi ini ngomong apa? Lewat buri wae. Neng kono nek PWI dihapus ya piye. Aja lewat ngarep neng kono nek PWI. Padahal setelah itu komandan yang ngurusi protokol itu tadi nelpon kabeh lah ya. Piye? Sing ngarep udah disterilkan, oh siap. Langsung ngotot karo polisi ini, aku lewat ngarep wis ngono tok. Udah jalan lewat depan sesuai dengan jalan yang sudah disiapkan, selesai. Sampai sono kajian selesai. PWI kan iso ngapa-ngapa. Bahkan polisi tadi justru dukung PWI tadi supaya Habib Rizik datang ke situ dan bentrok di situ. Akhirnya generasi itu ngaji, ngono kuwi, kurang ajar bener. Itu fakta, silahkan cek nanti beritanya. Nah, kembali lagi. Banyak sekarang polisi yang seperti itu. Kurang ajarnya benar. Jadi justru membuat bentrok di antara umat Islam. Itulah yang dikehendaki orang di luar Islam. Jadi hal-hal yang seperti ini itu pasti akan terjadi. Naudzubillah min syarri dzalik. Ya seperti yang disampaikan di hadis ini. Kalau Allah ingin mengangkat derajat seseorang, pasti akan Allah datangkan orang yang mendolimi dia dengan berbagai bentuk. Nah, kita ngaji orang yang sing halang-halangi, alhamdulillah. Kita harus bersyukur. Tentunya tetap kita harus bela orang-orang yang benar. Dan tentunya mumpung seperti ini ya kita harus sampaikan. Saya harus sampaikan hal yang seperti ini supaya apa? Supaya kita itu bela hal yang jelas gitu nah. Jangan cuma sekedar dengar omongan orang, saya gitu aja, ngikut gitu aja, enggak. Nah, jadi gerombolan imat udah berhasil bikin orang-orang rusak. Bahkan teman saya bikin statusnya gini, novel sebelumnya udah saya sampaikan, novel siapa itu? Bukan yang novel sini. Ustadz novel, Habib novel Al-Idrus ini. Novel Al-Idrus yang Sarliwon sini, itu kan datang ke sana kan batal.
Sebelumnya bulan kemarin kali ya, itu datang ke sana udah ada undangan, udah bikin kajian, mau datang ya gagal, yang gagalin orang PW tadi. Gagal dia akhirnya balik ya wis, balik dia. Habib Rizik mana hadap semua ajar gitu. Nah, makanya kita juga harus ya mereka semua dzurriyyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keturunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka dari manapun jelas selagi mereka ngaku bahwa dari Nabi dan itu jelas ya udah kita terima. Kaitan dengan nasab kan seperti itu. Ya. Kita lanjutkan. Suatu hari Tawus al-Yamani datang menghadap Hisham bin Abdul Malik, salah seorang penguasa Bani Umayyah. Lalu berkata kepadanya, takutlah kepada Allah berkenaan dengan hari azan. Hashim bertanya, apakah hari azan itu? Tawus menjawab, Allah Ta'ala berfirman, kemudian orang-orang menyeru, yakni muadzin, mengumumkan atau berazan di antara dua golongan itu. Kutukan Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dolim. Hisham langsung pingsan mendengarnya. Maka Tawus pun berkata, ini baru akibat mendengarkan firman-Nya, apalagi nanti kalau mengalami sendiri. Hei orang-orang yang rela disebut sebagai si zalim, sudah berapa banyak kezalimanmu? Penjara nanti adalah jahanam dan Allah adalah hakimnya. Ya, ini kaitan dengan penguasa dari Bani Umayyah. Ya. Bani Umayyah itu memang merebut kekuasaan dari Ali dan Hasan Hussein. Itu kan dari siapa? Abu Bakar As-Siddiq, lantas Umar dibunuh kan itu kan, Utsman juga dibunuh kan gitu. Terus digantikan Ali kan gitu. Setelah Ali itu juga ada Hasan selama 6 bulan. Setelah itu kan direbut sama Muawiyah. Nah, Muawiyah itu Bani Umayyah yang pertama. Nah, Muawiyah sudah seperti itu, orang-orang setelahnya pun juga sama, melakukan banyak kezaliman. Intinya kerajaan Bani Umayyah itu memang diawali dengan perang saudara. Itulah masa fitnah itu seperti itu. Sama seperti yang disabdakan oleh Nabi, penerusku untuk kepemimpinan penerusku itu cuma 30 tahun. Setelah itu cuma sekedar kerajaan-kerajaan gitu. Di Bani Umayyah seperti itulah. Salah satunya Hashim ini. Hashim ini cuma dibacain ayat langsung pingsan karena dia sadar banyak kezaliman yang dia lakukan. Nah, lantas dia dinasihati lagi. Kowe ning dunya gur lagi ngrungokke ayat itu langsung pingsan. Sesuk titenono. Hancur kau, masuk neraka kau. Ini gitu kan. Ya, nasihat kepada pemimpin yang dolim ini memang jihad yang paling besar. Qaulul haq inda sultanin jair itu adalah jihad yang paling besar. Mengucapkan kebenaran kepada di hadapan pemimpin yang dolim. Karena resikonya mati kan gitu, nggak cuma penjara, bisa jadi bunuh langsung kan gitu. Na'udzubillah min syarri dzalik. Sebelum dilanjutkan ada yang perlu ditanyakan? Oke, monggo. Kalau TKI itu gimana saya juga enggak tahu persis. Tapi kalau yang jual jasa tenaga itu yang saya tahu itu kantor perlu tenaga, teken kontraknya untuk administrasi itu biasanya pada lembaga. Jadi di situ memang ada tata tertibnya kayak gitu. Jadi satu bulan dapat ini, uang makan ini, pakaian ini sudah jelas, tidak ada potongan apa-apa. Memang teken kontraknya sudah sama-sama tahu. Iya. Untuk kantor ini jual jasa tenaga tadi itu memang bekerja samanya dengan salah satu kantor. Memang akhir-akhir ya berapa tahun kemarin memang pemerintah akan menghilangkan itu karena kasihan ini sudah masih muda. Kebetulan perusahaan ini mungkin sudah jadi masih muda, tidak ada ikatan, beda dengan seperti pemerintahan ASN. Tapi kalau melihat ASN itu di sana juga ada pemotongan PPh. Gitu.
Nah ini kaitannya sama enggak ini dipotong sama itu? Terima kasih. PPh ya betul. Pajak apa itu? Pajak penghasilan. Lah ya mbah orang ngerti. Makanya nanti di bawahnya akan ada perpajakan. Pajak itu haram kok. Nah, buatan percaya Kang buka bukunya enten nih. Nah, ini kan tuntunannya seperti ini. Iya. Tapi ini sistem kenegaraan. Nah, Iya. ini kan debatable, masih debatable. Betul. Ya. Betul. Lah, kalau TKI gimana saya tidak tahu kan. Pengalaman pernah jadi Kalau TKI itu kan cuman ya nyerahkan saja. Setelah itu udah selesai. Lepas nyalurkan saja. Kelihatannya tidak sesederhana itu. Menurut informasi Kompas katakanlah begitu. Pasti ada pernah ada kasus yang tidak terbayarkan atau terpotong itu apa benar itu? Terpotong apanya itu? Gajinya. Jadi katanya katakanlah 10 juta. Nah, tapi ternyata diterimakannya hanya 5 juta atau 6 juta. kalau kalau pengalaman saya jadi TKI itu nggak ada potongan seperti itu. Jadi cuma menyalurkan saja. Memang di sini untuk ngurusi administrasi itu ya lewatnya sini. Udah gitu aja. Setelah itu udah sampai sana, yaitu urusan masing-masing antara PT sana dengan saya, dengan pekerjanya, itu aja. Gaji langsung turun ke saya. Dan nggak ada potongan, apalagi di Saudi nggak ada potongan. Bank di sana pun juga nggak ada potongan. Bank di sana ngambil wis. Nggak ada potongan sama sekali. Itu nyimpan di situ yang nggak ada ribanya. Bank di sana seperti itu. Nggak ada riba, nggak ada potongan. Gaji segitu ya bu, ada potong jika setahun kan ya semono. Itu ngambil ya itu nggak ada potongan, nggak ada riba juga. Persis seperti itu. Beda perusahaan ya, mungkin legal ilegal katakanlah seperti itu ya, biro jasanya. Karena apa benar ini? Dari Indonesia kan disiapkan mungkin training 3 bulan bahasa atau apa tidur di mes ini. Setelah di sana biaya ini dipotong benar kalau itu. Kalau saya itu semua biaya yang ada di Indonesia saya bayar di Indonesia. Jadi misalnya kalau saya kan nggak pakai les bahasa. Bahkan teman-teman saya pun juga dari nol tekan nol ya no. Banyak seperti itu. Itu tidak pakai les bahasa karena memang di sana banyak orang Indonesianya juga kan gitu. Sehingga belajar sama sesama Indonesia gitu aja. Jadi nggak ada les dan tidur di sini pun saya yang nyari kontrakan sendiri. Ketika di Jakarta misalnya kan PT-nya di Jakarta, saya ke sono ya ngontrak di sana. Tidak diasramakan. Saya memang seperti itu kalau dulu. Jadi ya udah berangkat. Saya nggak ada nanti kaitannya dipotong di sini nggak. Nah, wallah alam kalau nanti di Jepang atau di Korea atau yang lain sebagainya kalau seperti itu ya urusan lain. Mungkin ada kemungkinan seperti itu ya. Apalagi nanti iming-imingnya setahun di sini pasti langsung kerja, misalnya seperti itu. Itu bisa jadi ya ada tadi. Ada potongan tiap bulannya tadi. Dengan kerja di sana 5 tahun ya tiap bulannya ada potongan berapa persen yang masuk ke situ. Itu yang tidak diperkenankan dalam Islam. Paham ya sampai sini Geng? Cukup barangkali yang lain. Ada yang mana jadi TKW? Ya kalau di Saudi memang langsung jelas dan itu sama antara semuanya, catatan di kantor dan gaji sama semua. Jadi nggak ada potongan terus ada potongan sono nggak ada. Kerja di luar itu terutama di Arab itu kok aman-aman saja yang laki-laki. Kalau tidak ada kasus, tidak ada apa itu kok mesti yang kaum laki-laki. Kalau yang kaum perempuan gitu info, kabar, apa itu banyak. Biarpun ada yang positif. Ya gini. Kaitan dengan hal-hal yang seperti itu di mana saja kan ya sajane padha wae.
Ade ning Indonesia kan yang ngono kuwi. Jenenge pembantu wedok. Kan ngono. Makanya perempuan itu sebenarnya kan nggak boleh keluar rumah untuk kerja, bukan seperti itu. Tabiat perempuan itu di rumah. Pertama itu, kedua pergi jauh. Apalagi nggak ada keluarga itu nggak disyariatkan. Betul, nggak ada. Dalilnya itu justru perintahnya suruh tinggal di rumah gitu. Kerja laki-laki. Itu yang penting, makanya harus diperhatikan kaitan dengan ini. Sehingga misalnya di sana terjadi yang tidak diinginkan, ya kembali lagi karena yang nek sing apik kan ora tau dipus ning media sosial. Enggak menarik, ora payu. Sing payu kan sing menarik, sing elek ngono ki mau, oh ngono to ya dadi wong wedi padahal enggak semuanya seperti itu. Jadi ini yang perlu difahami. Jadi ya jenenge sebelumnya saya juga pernah saya sampaikan bahwa sebaik-baik orang itu adalah orang Arab dan seburuk-buruk orang juga orang Arab. Sing ngomong Nabi. Sebaik-baik orang itu orang Quraisy, beliau sabdanya gitu. Seburuk-buruk orang juga orang Quraisy. Itu bisa dimaknai secara sesaklek itu atau misalnya sebaik-baik orang adalah orang Quraisy yakni Nabi Muhammad. Seburuk-buruk orang Quraisy yakni Abu Jahal dan seterusnya kan banyak seperti itu atau nanti ya semuanya secara umum ya karena neng dindi memang ya ini orang apik ini orang elek dan alhamdulillah saya nemunya banyak orang baiknya gitu loh. Nah lebih-lebih wanita yang nggak bisa jaga dirinya sendiri dan nggak bisa bela dirinya sendiri. Apa nih cantik, enggak cantik aja digarap kok iya. Nah untuk bilang mensyari dari ya memang cerita seperti itu banyak iya. Tapi itu ya 1001, enggak banyak itu. Nah dan banyak sekali justru TKW yang ke Saudi itu ketika saya ketemu itu justru baik-baik kok. Maksudnya bosnya ya baik bahkan sampai dinikahi sama bosnya. Jadi dari istri keduanya, ketiganya atau bagaimana? Itu banyak. Bahkan saya dulu ketika haji yang kedua itu saya tinggal di rumahnya TKW. Sebelumnya TKW, tapi setelah ketika saya di sana dia udah jadi istrinya orang Turki atau mana. Jadi seperti itu udah punya apartemen sendiri dan besar saya bisa tinggal di situ. Dia temennya dari teman saya di kota Makkah ya nggak dekat Ka'bahnya sih cuman ya daerah situ saja masih wilayah Makkah saja. Subhanallah ya seperti itu. Kalau memang ya yang untung banyak bahkan di media sosial sekarang kaitan dengan Saudi itu banyak sekali orang-orang Indonesia yang nikah dengan orang sana itu banyak sekali gitu loh. Ya, selain itu kalau kita kalau berita yang sampai pada diri kita itu kan lewatnya media sosial, lewatnya kan berita-berita yang seperti itu ya. Nah sekarang media sosial sudah dibuka, lantas misalnya TikTok, Instagram, YouTube, live streaming dan seterusnya itu jalan. Semua yang enak-enak, semua yang wanita-wanita Indonesia yang sekarang udah nikah dengan orang-orang sana, itu semua udah live semua. Hampir tiap hari bikin masakan gini, suaminya seperti ini, baiknya seperti ini, anak-anaknya seperti ini. Kayak gitu semua diceritakan, bagus banyak. Jadi seperti itu, kembali lagi ya dimanapun kulai jelek ya oke. Bahkan yang Indonesia kan ada yang ngerti dewe toh. Orang Indonesia ya nek apik ya apik, nek elek ya ngono kuwi wis ngono wae. Kita tahu sendiri. Cukup barangkali yang lain. Selanjutnya, pasal larangan berkumpul dan bergaul dengan orang-orang zalim.
Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Janganlah kalian cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kalian disentuh api neraka. Maksud cenderung pada ayat di atas adalah perasaan senang disertai rasa cinta. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, janganlah kamu cenderung dengan sepenuh hati dan cinta serta berbicara lemah lembut penuh kasih. Ini kaitan dengan orang zalim. Az-Zudi dan Ibnu Zaid berkata, janganlah kalian menjilat orang-orang yang zalim itu. Ini jelas ini. Ikrimah berkata, maksud ayat itu adalah mentaati dan mencintai mereka. Ini perlu diperhatikan ya, karena orang yang zalim biasanya ya punya power biasanya. Orang yang zalim biasanya punya power. Lah orang seperti ini bisa jadi dijilat sama orang-orang bawahannya. Yang reso golek duit nah. Aku jilat sama orang yang zalim, akhirnya dia dapat duit. Bahkan naudzubillah min syarri dzalik, kaya ngabalin, kenal ngabalin enggak? Pas presiden iki yo jilat kene, pas iki yo jilat kene, terus ngono kuwi. Tapi kan naudzubillah min syarri dzalik sampai Mahfud MD anyel. Padahal Mahfud MD kan yang seperti itu. Terus sampai bilang sendiri, bohong besar ya. Jadi saking jilatnya seperti itu, ya ini. Naudzubillah min syarri dzalik, pengen duit yang menunggu contohnya. Naudzubillah min syarri dzalik, kita harus hati-hati kaitan dengan ini. Jangan cenderung, jangan cinta, jangan deket-deket, jangan berteman. Nah ini yang paling mudah, jangan berteman dengan orang berbuat zalim. Apalagi tabiatnya jelek, jangan berteman. Tapi kanca sak kelasku ya wis paling ketemu pas reuni wis elo udah tinggal ngono wae. Enggak harus terus-terusan. Lah ini teman sekampung. Lah teman sekampung nek gali lah terus ngopo nek ra gelem tobat. Ya, jadi ini hal yang perlu diperhatikan. Bahkan saya nasihati sama murid saya. Pak saya bahkan sampai biasa di apa namanya? Dibully jadi ini istilahnya di kampung saya. Tapi wongnya minta ya Allah ya Rahman, tuduhnya minta ampun. Memang pantas dibully bener murid ini. Ya Allah ya Rahman. Ya kalau kamu dibully ya jangan deket-deket lagi sama orang itu, selesaikan itu. Orang zaman sekarang terkadang anak-anak itu enggak paham kaitan dengan hal yang seperti ini. Orang dolim ya sesuk koncoan meneh karo kuwi ya, buat apa gitu. Kita harus mengarahkan, bahkan ketika kita punya anak, itu pun ketika main diceritani aku mau ditutuki karo iki ya piye kan ya cerita tuh. Ya setelah itu kan kita juga harus cek ini bener enggak. Selain itu juga harus nasihati. Kalau memang dia jelek ya jangan dekat-dekat, kan tetap harus nasihat seperti itu. Ini penting kan itu. Ojo nek orang nggo kuwi ra duwe kanca, mending ra duwe kanca daripada kanca ngono kuwi ngono lho. Bahkan ayatnya fatamassakumun nar, itulah yang menyebabkan dirimu masuk neraka ya karena ngikut-ikut berteman atau berkumpul dengan orang-orang jelek tadi. Ya, naudzubillah min syarri dzalik. Nah. Abil Atiyah berkata, janganlah kamu merasa rela dengan perbuatan mereka sehingga kamu disentuh api neraka. Jadi nek wong berbuat zalim kok ade cuman diem, biarkan rela perbuatan mereka, itu pun kita juga masuk neraka. Bahkan mungkin nanti di bawahnya kaitan dengan orang, misalnya ada orang nempeleng cuman jadi bawahannya ya gorkon nempeleng wong liya, baru ki atasane mukuli sing di tempeleng iki misalnya. Lah yang mukuli pun juga sama kok, dia dapat balasan kok. Kaitan dengan membunuh orang lain misalnya. Ada si A kon nyekel si B, terus si C bunuh sing B tadi. Sing A tadi pun juga dosa gitu loh. Itu ada hukumannya dalam Islam seperti itu. Yang bunuh jelas balas bunuh, yang nyekel tadi pun juga dapat hukuman karena dia saling tolong menolong dalam kejelekan. Jadi seperti itu. Itu pun juga berlaku kaitan dengan riba tadi, masih bahas tentang riba nih. Itu kan sama penulisnya, sing ngutangi, sing utang, sing nulis saksi. Apa?
itu semua dosa sama. Karena kan pasti dapat bagian dari riba tadi. Semuanya haram. Karena saling tolong menolong dalam keburukan. Maka kamu akan terkena hembusan angin panasnya, dan sekali-kali kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah, gitu. Gak ada yang bisa nolong dari